Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit soal UKM PPG atau UP ya, karena baru saja diumumkan beberapa hari yang lalu terkait dengan kelulusan UKM PPG tahap 2 yang kemarin ya, tahap 2 atau tahap 4 di tahun 2023 yang dilaksanakan di tanggal 26 Agustus diumumkan. Selamat untuk teman-teman yang sudah lulus dan tetap semangat bagi teman-teman yang belum lulus. Kita belajar lagi untuk menghadapi UKM PPG berikutnya atau yang retakan berarti ini ya akan ujian ulang kemungkinan Desember sih karena nanti akan berbarengan dengan peserta PPG dalam jabatan yang saat ini sedang proses perkuliahan yaitu untuk tahap 2 dan kemungkinan akan diuji UKM PPG-nya kalau nggak akhir November ya awal Desember, kemungkinan itu sih. Tapi semoga saja nggak mundur. Tapi kemungkinan menurut saya sih nggak mundur ya karena eh, umumnya itu 2 minggu sebelum UKM PPG diumumkan ya untuk UP sebelumnya, kemudian yang tidak lulus retaker karena kemarin sudah diumumkan berarti besok awal Desember lah, sekitar awal Desember akan dilaksanakan UKM PPG dalam jabatan tahun 2023. Baik, kita lihat untuk kisi-kisinya masih sama nggak sih dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Untuk melihat kisi-kisi di tiap tahunnya, teman-teman itu perlu perhatikan di website ya, di website ukmppg.kemdikbud.go.id. Di sini sudah tertera pengumuman yaitu ada kisi-kisi UKM PPG. Kita klik di sini dan pastikan ada perubahan enggak. Kalau di situ nggak ada perubahan, berarti otomatis teman-teman itu yang dijadikan acuan. Kita ambil contoh untuk kisi-kisi bahasa Indonesia. Sampai detik ini saya buat video ini hari-hari Senin tanggal 13 November. Tidak ada perubahan, masih menggunakan kisi-kisi yang lama. Ada 120 kisi-kisi, kisi-kisi 1 sampai 20 untuk materi kepribadian. Kemudian di kolom 21 sampai dengan 120 itu untuk kompetensi teknis dan juga pedagogik. Jadi saya bisa mengatakan sih belum ada perubahan kisi-kisi. Di sini juga tadi ya pendaftaran uji kompetensi mahasiswa PG periode 5. Kalau di website sini sih belum ada ini pendaftaran. Biasanya kalau di sini ada pendaftaran. Nanti cek kelulusannya hilang kemudian diganti pendaftaran. Nah, itu saatnya teman-teman bisa mendaftar. Disiapkan juga bagi yang retaker untuk biaya biasanya untuk retaker itu 250.000. Semoga nggak ada perubahan atau bahkan mungkin turun ya. Tapi kalau turun kayaknya nggak mungkin. Yang ujian pertama masih gratis. Baik teman-teman, saya akan menyajikan beberapa soal di bimbel kelas kata bagi teman-teman yang memang membutuhkan panduan belajar terkait dengan persiapan menghadapi UPPPG dalam jabatan. Silahkan nanti kelas kata membuka bimbingan khusus untuk materi atau pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan bisa DM atau bisa WA ke WhatsApp kelas kata. Nanti akan saya pandu, bayar sekali dibimbing sampai lulus gitu. Oke, saya ambil contoh materi satu ini. Baik teman-teman, ini soal yang menurut saya agak agak unik dan juga aneh karena berdasarkan pengamatan saya, soal ini banyak beredar juga di internet, tetapi sejak pretest dulu, kemudian UP di Oktober, Desember, UP Juni, UP Agustus, soal ini selalu keluar gitu. Kita baca ya. Pesan untuk keluarga yang paling tepat terkait dengan naskah tersebut adalah pastikan teman-teman baca pertanyaan dulu sebelum masuk ke proses literasi yang ada di bacaan. Oh, yang ditanyakan apa sih pesan untuk keluarga? Teman-teman yang perlu diingat adalah yang namanya pesan. Pesan itu pasti kalau nggak berupa larangan, ya imbauan atau perintah untuk melakukan suatu atau perintah untuk tidak melakukan suatu. Pesan untuk keluarga ya bukan berarti informasi ya. Jadi teman-teman batasi di situ. Pesan pasti adalah sebuah ajakan. Di sini nggak ada ajakan. Anak-anak, guru, orang tua melakukan PJJ bersama dengan penuh semangat serta memperhatikan protokol kesehatan. Ini nggak pesan, ini hanya informasi biasa. Kemudian yang B, orang tua memberikan kebebasan kepada anak ketika PJJ dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini juga bukan pesan. Gawai telah menjadi barang kebutuhan keluarga yang tidak bisa dihindari untuk berbagai keperluan termasuk pembelajaran daring. Ini juga bukan pesan. Pesannya di sini cuma ada di D, E.
Anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu ketika pembelajaran daring tiba. Oh, pesannya apa? Anak-anak harus meminta izin, imbauannya ini. Yang gawe harus diberikan kepada anak ketika PJJ berlangsung. Imbauannya apa? Gawe diberikan kepada anak. Orang tua harus mengalah. Jadi cuma D dan E ini saja yang menjadi pesan. Karena ini informatif biasa. Ini yang kalimat, kalau di dalam teks prosedur itu ada namanya kalimat imperatif ya. Dan itu adalah kalimat perintah. Nah, baru lakukan tindakan membaca untuk memastikan gawe harus diberikan kepada anak, orang tua mengalah, atau anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu ketika pembelajaran daring tiba. Jawaban dari saya itu ada di poin D. Kenapa? Di sini disampaikan ya, kepemilikan gawe dalam sebuah keluarga sudah menjadi barang biasa. Artinya ya masing-masing anggota keluarga sudah memiliki gawe lagi. Kalau opsi E kan aneh, orang tua harus bergantian dan mengalah. Terlebih gambar yang dijadikan ilustrasi ada kumpulan HP. Kalau di sini HP-nya ada beberapa, tapi saya setelah lihat-lihat kok ternyata salah pilih gambar. Harusnya kan HP ada beberapa gitu ya. Tapi di sini ternyata ini HP, ini remote AC, ini LCD, mungkin ini remote TV mungkin ya. Maksud saya adalah pengen cari gambar HP. Kebetulan ternyata di sini HP-nya cuma satu. Tapi maksud saya itu ya gambar HP banyak. Jadi jawabannya D. Anak-anak harus meminta izin. Kenapa minta izin? Karena HP-nya dijadikan satu. Oh, supaya nggak digunakan ketika tidak pembelajaran daring. Nah, ketika pembelajaran daring tiba, baru anak itu minta izin. Jadi ini jawabannya adalah yang D, teman-teman. Ini masih ada beberapa banyak soal yang sudah saya bahas di bimbel ya bagi teman. Ini saya hanya spill beberapa soal yang sekiranya muncul di UP kemarin dan juga teman-teman kalau mau versi lengkapnya silahkan untuk bisa mengikuti bimbel kelas kata. Oke, berikutnya akan saya tampilkan soal ini. Ya. Ini adalah soal terkait dengan cabang-cabang linguistik. Dasar pemahamannya sih itu ya. Kalau kisi-kisinya disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran morfologi. Ini nih, untuk pembelajaran morfologi. Kalau diberi tes dulu mungkin akan langsung ya, langsung di sini. Sumber belajar cetak yang tepat untuk pembelajaran morfologi adalah kalau di UP itu ada sedikit pengembangan. Jadi nggak langsung morfologi tapi disampaikan objek kajiannya. Untuk pembelajaran proses pembentukan kata. Oh, proses pembentukan kata itu objek kajian dari apa sih? Oke, yang dimaksud adalah morfologi. Baru kita cari sumber belajar mana yang bisa untuk morfologi. Nggak langsung tersampaikan di sini morfologi. Mungkin teman-teman tahu ini karena di sini kisi-kisinya morfologi ya. Tapi kalau di ujian besok kan nggak ada ini nih. Nggak ada kisi-kisi yang di atas seperti ini. Jadi teman-teman harus piawai banget untuk menentukan oh yang dimaksud ini cabang linguistik bidang apa gitu. Karena ini morfologi, nggak mungkin kan asas-asas linguistik di sini ada morfologi, 4 morfologi, 5 morfologi. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan juga 5. Jadi ini jawabannya adalah yang D. Berikutnya ini materinya bagi teman-teman yang belum menguasai banget materi cabang-cabang linguistik. Ini sudah saya berikan catatan, mungkin bisa di screenshot, disimpan untuk dipelajari. Morfologi, ya abaikan ini sih, biasanya saya beri jembatannya objek kajiannya itu adalah kata. Semantik, objek kajiannya itu adalah makna, makna bahasa. Sintaksis itu ada 2 objek kajiannya, tata bahasa dan juga kalimat. Wacana itu adalah konteks atau isi dalam suatu teks. Pragmatik itu adalah hubungan antara penutur dan juga mitra tutur terkait dengan tuturan. Di sini saya beri sosiolinguistik dan juga fonologi hanya untuk baca-bacaan saja, meskipun di kisi-kisi itu cuma ada morfologi, semantik, sintaksis, wacana, dan juga pragmatik. Ini tergolong soal yang sangat mudah jika teman-teman sudah memahami dasar-dasar dari cabang linguistik yang ada di kisi-kisi. Dan juga soal ini agak lumayan, ada 6 soal. 6 soal itu kalau benar juga sudah poin yang lumayan. Hanya dasar memahami setiap masing-masing ini, teman-teman sudah bisa benar 6 soal. Dan nggak perlu risau, nggak akan semuanya dijabarkan seperti ini. Dari 6 soal itu, kalau pengamatan saya dan juga informasi yang beredar sih, dari 6 itu ada 2
maksimal 2 atau 3 yang dijabarkan objek kajian. Jadi ada 2 langkah, kita harus tahu dulu ini yang dimaksud cabang linguistik apa, baru mencari referensi yang ada di sini. Itu teman-teman terkait dengan soal sumber belajar berbasis cetak untuk cabang linguistik ya. Oke. Berikutnya ini bagi teman-teman yang kurang percaya diri, membutuhkan panduan untuk belajar, membutuhkan teman untuk belajar menghadapi UPPG dalam jabatan, silahkan bisa WA saya kalau mau bergabung. Kelas akan segera dimulai, WA saja, nanti akan proses pendaftaran dan caranya bagaimana nanti akan saya informasikan. Dan juga teman-teman untuk biaya 135.000 ini sekali bayar ya. Nanti bagi teman-teman yang oke ujian besok belum rezekinya, nanti akan saya masukkan grup lagi untuk tes berikutnya dan itu nggak ada tambahan biaya lagi. Total ada 6 pertemuan, ini minimal mungkin bisa lebih dan sebagainya. Yang jelas 120 kisi-kisi akan saya bagikan kepada teman-teman dan ini khusus mapel bahasa Indonesia ya. Saat ini kelas kata baru ada mata pelajaran bahasa Indonesia, belum beralih ke mapel-mapel yang lain, belum berani untuk mengalih itu. Silahkan sekali lagi teman-teman yang membutuhkan panduan dan juga teman belajar bisa bergabung di bimbel kelas kata untuk menghadapi UPPPG dalam jabatan 2023 atau nanti ada yang ini baru kepanggil ya, baru kepanggil yang tahap 3 nanti UP-nya di bulan Februari juga. Silahkan kalau berkenan mau daftar dan juga persiapan, bisa diskusi tugas, bisa diskusi UKIN di sini dan juga saling berbagi informasi. Oke, saya carikan dulu soal yang bisa saya spill. Oh, ini. Berikutnya soal pedagogik, teman-teman. Indikator mungkin menjadi beban bagi teman-teman yang merasa, Pak, indikator itu soal yang sulit, Pak, indikator menyusahkan. Karena teman-teman ini teman-teman harus menguasai banget ranah-ranah kognitif yang dijadikan acuan dalam penentuan indikator. Sebut saja di sini ini. Silahkan teman-teman bisa screenshot barangkali yang membutuhkan. Contoh kata kerja operasional yang dipakai. Ini adalah kata kerja operasional yang dibuat oleh Bloom dan direvisi sama Anderson. Atau kebalik, yang dibuat Anderson direvisi Bloom ya. Ini adalah ini. Ada C1 sampai C6. Pak, apakah harus menghafalkan semua? Di sini sudah saya kasih jembatan yang berwarna kuning. Warna kuning ini orientasi keluar di UPPPG. Jadi teman-teman kalau mau menghafalkan sih bagus ya, tetapi di sini sudah saya kasih kuning-kuning jembatan. Oh, yang sering keluar di UP itu yang berwarna kuning ini gitu. Berikutnya tadi contoh soal yang akan saya bahas itu ini. Baik, teman-teman, pertanyaannya indikator pembelajaran yang termasuk ke ranah memahami adalah teman-teman harus piawai sih. Untuk level pertama penguasaan KKO ini adalah tahu dulu oh ranah bawah, ranah LOTS atau ranah HOTS. Jadi di sini kan ada C1 sama C2, C3 itu ranah LOT, C4 sampai C6 itu ranah HOTS. Berarti ada level bawah, level atas dulu aja gitu. Kemudian tadi kalau soal ini kan memahami. Memahami kita tahu itu ada di level bawah. Di mana nih yang memahami untuk level memahami? Memahami itu kan ada di C2 ya. Mengklasifikasikan itu ada di ranah tinggi. Jadi nggak mungkin satu kan. Yang ada satunya kita eliminasi dulu. Nggak mungkin satu. Karena satu klasifikasi itu ranah tinggi. Berikutnya ada 3, menilai. Di sini ada kata menilai ya. Menilai. Menilai itu C5, itu juga ranah tinggi. Nggak mungkin ada 3. Jadi 3 ini salah. Menggunakan itu ada di C3, Pak. Itu ranah bawah. Oke, bisa. Tapi menggunakan itu ada di C3. Yang ada di C2 memahami, menunjukkan jelas. Menunjukkan itu ada di level bawah dan itu C2. Jadi 2 masuk. 4, menentukan. Menentukan itu juga ranahnya C2. Jadi untuk soal latihan ini jawabannya adalah yang 2 dan 4. Pak, ini indikatornya kok panjang-panjang ya, seperti tujuan pembelajaran ya gitu. Karena ada yang menemukan soal seperti ini.
Tapi yang perlu dijadikan acuan bagi teman-teman adalah sepanjang apapun indikator, yang perlu dijadikan acuan adalah KKO-nya. Lihat aja KKO-nya, oh klasifikasi, menunjukkan, menilai, menentukan, menggunakan. Cukup ini saja harusnya bisa mengerjakan. Karena kalau bagi saya di kelas kata itu ada dua hal di dalam indikator. Yang pertama adalah KKO, yang kedua adalah konten atau materi, tapi saya lebih nyeringnya konten. Jadi gitu teman-teman, itu untuk spill sedikit-sedikit soal terkait dengan UPPPG yang sudah lewat-lewat seperti apa, dan juga itu adalah sebagian kecil dari referensi soal UPPPG Bahasa Indonesia yang ada di kelas kata. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang membutuhkan bimbingan belajar bisa DM Instagram atau WA ke kelas kata, karena kelas akan kita mulai di November ini ya, karena Desember awal Desember sepertinya sudah ujian. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekali lagi semangat bagi yang belum lulus, tetap semangat, kita belajar lagi. Yang sudah lulus selamat, semoga berkah dan juga menambah semangat dalam hal mengajar. Bagi teman-teman, terima kasih yang sudah dulu ikut bimbel di kelas kata. Terima kasih sudah berbagi rezeki. Yang ini nonton lagi silahkan komen bagaimana kesan-kesannya mengikuti bimbel di kelas kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kelas kata.